Di sudut tergelap tata surya kita, ada sebuah dunia biru yang misterius. Ini Neptunus, planet ke-8 dan terjauh dari matahari. Sejak Pluto diturunkan statusnya menjadi planet kerdil, Neptunus menjadi penguasa perbatasan terluar. Jaraknya dari kita sekitar 4,5 miliar kilometer. Untuk membayangkannya, cahaya matahari butuh waktu 8 menit untuk sampai ke bumi. Tapi, untuk mencapai Neptunus, cahaya butuh lebih dari 4 jam. Jadi, kalau matahari tiba-tiba padam, kita di bumi akan tahu dalam 8 menit. Tapi Neptunus baru akan menyadarinya 4 jam kemudian. Hebatnya, Neptunus ditemukan bukan dengan teleskop, tapi dengan matematika. Pada tahun 1846, seorang astronom bernama Urbain Le Verrier melihat ada yang aneh dengan orbit Uranus. Seolah-olah ada sesuatu yang besar menariknya dari kejauhan. Berdasarkan perhitungan matematis, ia memprediksi di mana benda langit itu seharusnya berada. Benar saja, pada tanggal 23 September tahun 1846, Johann Galle mengarahkan teleskopnya dan menemukan Neptunus, hanya 1 derajat dari lokasi prediksi. Ini adalah kemenangan besar bagi ilmu fisika, bukti bahwa hukum alam semesta berlaku di mana saja. Warna birunya yang ikonik berasal dari atmosfernya, yang sebagian besar terdiri dari hidrogen, helium, dan sedikit metana. Gas metana inilah yang menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Tapi jangan tertipu oleh keindahannya. Neptunus adalah rumah bagi cuaca paling ekstrim di tata surya. Padahal, ia hanya menerima 0,1% energi matahari dibandingkan bumi. Bagaimana bisa? Pada tahun 1989, wahana antariksa Voyager 2 terbang melewatinya dan mengirimkan gambar yang mengejutkan. Sebuah badai raksasa seukuran planet bumi, yang disebut Great Dark Spot. Kecepatan angin di sana mencapai 2100 km per jam. Angin tercepat yang pernah tercatat di tata surya. Anehnya, saat teleskop Hubble mengamatinya lagi 5 tahun kemudian, badai itu sudah lenyap. Tapi, badai-badai baru justru muncul di belahan utara. Bagaimana mungkin badai sebesar itu bisa muncul dan menghilang begitu cepat? Jawabannya terletak di dalam planet itu sendiri. Neptunus memancarkan energi 2,6 kali lebih banyak daripada yang ia terima dari matahari. Sumber panas internal ini berasal dari sisa-sisa pembentukannya miliaran tahun lalu, dan kemungkinan juga dari proses pengendapan helium di lapisan dalamnya yang melepaskan energi gravitasi. Panas inilah yang mendorong cuaca liar di permukaannya. Inilah yang membedakannya dari Uranus. Meskipun mereka disebut kembar es karena ukuran dan komposisinya mirip, Uranus justru sangat tenang. Mengapa keduanya begitu berbeda? Ini masih menjadi salah satu misteri terbesar tata surya. Mari kita lihat ke dalam Neptunus. Model interiornya dibagi menjadi 3 lapisan. Pertama, atmosfer gas. Kedua, mantel super panas dan padat yang terdiri dari campuran air, amonia dan metana dalam kondisi ekstrem yang disebut fluida superkritikal. Ini bukan es seperti yang kita kenal, tapi cairan aneh dengan tekanan ratusan ribu kali lebih kuat dari di permukaan bumi. Dan yang terakhir, inti batuan yang ukurannya sekitar 1,2 kali massa bumi. Di dalam mantel inilah terjadi fenomena luar biasa yang disebut air super ionik. Pada tekanan dan suhu yang ekstrem, molekul air terurai. Oksigen membentuk struktur kristal padat, sementara proton hidrogen bergerak bebas seperti elektron di dalam logam. Keadaan ini membuat mantel Neptunus sangat konduktif secara listrik, dan inilah yang menghasilkan medan magnetnya. Tapi medan magnet Neptunus juga sangat aneh. Tidak seperti medan magnet bumi yang rapi, medan magnet Neptunus miring 47 derajat dari sumbu rotasinya. Pusatnya pun bergeser jauh dari pusat planet. Ini menciptakan medan magnet yang kacau dan kompleks. Simulasi terbaru menunjukkan ini mungkin terjadi karena pergerakan di dalam mantelnya tidak merata. Tapi tanpa data langsung, ini masih sebatas teori. Neptunus juga dikelilingi oleh 5 cincin utama dan memiliki 14 bulan. Yang paling menarik adalah Triton, bulan terbesarnya. Triton penuh dengan keanehan. Pertama, ia mengorbit Neptunus dengan arah yang berlawanan dari rotasi planetnya, atau disebut orbit retrograde. Kedua, orbitnya sangat miring. Dan ketiga, permukaannya aktif secara geologis dengan geyser nitrogen es yang menyembur hingga ketinggian 8 km. Semua keanehan ini menunjukkan bahwa Triton bukan terbentuk bersama Neptunus. Kemungkinan besar, ia adalah objek dari sabuk Kuiper yang tertangkap oleh gravitasi Neptunus miliaran tahun yang lalu. Ketika Triton tertangkap, kehadirannya yang masif
mengacaukan sistem bulan asli Neptunus. Puing-puing dari tabrakan dan kehancuran. Inilah yang kemudian membentuk cincin dan bulan-bulan kecil yang kita lihat hari ini. Salah satu bulan kecil, Galatea, menjaga stabilitas salah satu busur di cincin Neptunus melalui resonansi gravitasi. Tapi pengamatan terbaru menunjukkan busur itu perlahan meredup dan bahkan hampir menghilang. Artinya, sistem cincin ini mungkin tidak stabil dalam jangka panjang. Jadi, apa yang membuat Neptunus begitu unik? Bukan hanya satu hal, tapi kombinasi dari banyak anomali. Energi internalnya yang berlebih, medan magnetnya yang miring, sistem cincinnya yang tidak stabil, dan perbedaannya yang drastis dengan kembarannya, Uranus. Semua teka-teki ini saling terkait. Ada hipotesis baru yang mencoba menjelaskan ini. Mungkin Neptunus dan Uranus tidak terbentuk di lokasi mereka saat ini. Mereka mungkin bermigrasi dari tempat lain. Mungkin Neptunus yang berada lebih jauh, melewati wilayah yang lebih padat di piringan protoplanet, sehingga ia menarik lebih banyak materi berat ke intinya dan memicu panas internal yang lebih kuat. Ada juga ide spekulatif tentang interaksi dengan materi gelap, tapi ini belum bisa dibuktikan. Satu-satunya misi yang pernah mengunjungi Neptunus dari dekat adalah Voyager 2 pada tahun ke-1989. Sejak saat itu, belum ada lagi. Namun, harapan baru muncul. NASA telah menetapkan misi ke raksasa es ini sebagai prioritas utama. Rencananya sebuah wahana pengorbit ke Neptunus dengan pendarat untuk bulan Triton akan diluncurkan pada awal tahun 2030 dan tiba di sana sekitar tahun ke-2040. Mengapa ini begitu penting? Karena sebagian besar planet ekstrasurya yang telah kita temukan seukuran dengan Neptunus. Mereka disebut mini Neptunus. Dengan memahami planet tetangga kita ini, kita bisa lebih memahami bagaimana planet-planet lain terbentuk di seluruh alam semesta. Neptunus bukan hanya dunia terpencil yang dingin, tapi juga kunci untuk membuka rahasia arsitektur kosmos. Sampai misi baru itu tiba, para ilmuwan akan terus mempelajari data lama dari Voyager kedua. Karena dalam sains, bukan kecepatan yang menentukan, melainkan ketekunan yang pada akhirnya akan mengungkap kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kilas cerita selanjutnya. Sampai jumpa.